Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbak Fala di Ngobrol Santai bersama Mbak Fala. Hari ini, tepatnya malam ini, Mbak Fala mau ngobrol asik bersama teman Mbak Fala. Ini teman Mbak Fala di kampus, namanya Mbak Saada. Astagfirullahaladzim. Hai dulu Mbak. Hai, temannya Mbak Fala. Aku juga santrinya sih lebih tepatnya, bukan Buten temannya. Mbak, kok santri Aku punyai. santrinya Mbak Fala Buten beneran. salah. Beneran. Dia adiknya Mbak Fala kalau umurnya, tapi lebih berpengalaman dalam bidang pondok pesantren. Insya Allah, amin. Mbak Adah ini adalah salah satu mahasiswa lulusan terbaik juga. Jadi kalau adik-adik penasaran gimana sih caranya punya prestasi seperti ini, Mbak Ada juga punya yayasan sendiri, Masya Allah. Bukan punya sendiri, bareng-bareng. Tuh bareng-bareng merendah banget kok, punya yayasan namanya Masya Rodotul Allah, Masya Ilmi. Allah. Ini anak-anak tahfidz juga deh, Masya Allah. Kan pesantrennya udah berapa Mbak? Nggak 50-an pernah ya. ngitung. Mbak Ada ini juga punya majelis simaan tiap minggu Duh. pon. Masya Allah, Mbak Fala termasuk salah satu yang kadang cok melu-melu ngono kuwi. Soalnya pengen minta berkah Mbak Ada. Padahal idenya dari Mbak Fala, cuma nurut gabutnya Mbak Fala. Enggak. Pengen bareng-bareng sih. Pengen bareng-bareng ngerekso Al-Quran. Alhamdulillah sekarang udah putaran keberapa Mbak? 13. 13, Udah Masya 1 tahun. Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga istiqomah. Amin, amin, amin. Berkah. Amin. Tapi dari pencapaian Mbak Ada ini, perjalanannya luar biasa adik-adik. Mbak Ada itu di pondok pesantren dari kelas 4 SD ya Mbak? Nah, Masih bocil. Mbak Fala kasih tahu ya background pendidikan sekilas aja, nanti kita kepoin aja. Mbak Adah ini dulu SD-nya waktu kelas 4 di Tahasus Kalibeber. Terus habis itu SMP Tahasus juga. Terus ikut program tahfidz di Al Asyariah. Program pertamanya, Masya Allah, angkatan pertama. 2000 berapa Mbak? Masuknya 2012 selesainya. Terus mulai ini berarti? Ini dari 2000 SD itu. Oh, dari SD. Masya Allah. Dari SD udah ngapalin Al-Quran. Kamu mulai kapan? Dikira ngapalin Al-Quran itu cepet-cepet. Ya Allah. Jangan ya, Dik ya. Terus habis itu beliau juga setelah di Al-Asyariah kemana Mbak? Ke Sulaimaniyah. Sulaimaniyah. Ini kayak tahu nggak sih Dek? Jadi Mbak Saada ini tadinya mau berencana studi ke Turki. Tapi Nanti ya. Kenapa? Males banget, nggak jadi. Terus habis itu ke Al-Ihya SMA-nya. Ya. SMA-nya Al-Ihya, terus kuliah deh di Jakarta. Tapi cuma 2 semester aja, jurusan PAI. Karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diteruskan. Sesuatu yang banyak banget. Akhirnya Mbak Ada di UIN Saizu ketemu sama Mbak Falanya. Mbak Fala itu kenalnya di UIN Saizu. Coba bayangin, dikali bertahun-tahun ketemunya di UIN Saizu. Masya Allah. Ya, kita kepo. Kira-kira mau apa dulu nih yang dikepoin? Kalau Mbak Fala sih tetap deh perjalanan menjadi seorang hafid itu gimana? Dari SD Mbak kok mau sih ngafalin di usia segitu? Kan itu lagi bocil-bocilnya lagi main. Kenapa mau ngafalin Al-Quran Mbak? Jadi itu dulu kan saya kan ya saya kan anak pertama, terus tuh lihat anak dulu waktu saya kecil kan masih belum hits banget ya istilah santri kayak gitu nggak sih, masih yang kayak santri itu kuno, santri itu apa sih gitu. Tapi tiba-tiba saya tuh ngeliat, nggak tahu ada ilham apa, pengen mondok. Kemampuan sendiri ya, minta mondok itu dari kelas 1 SD apa ya, baru diturutin waktu kelas 3 SD. Dan itu saya tuh sempat kayak apa ya, kayak nyesel mungkin karena minta mondok, tapi pertama masuk pondok kan kelas 4 SD itu tuh nangis ciwek banget. Mungkin guru-guru saya di SD Tahasus, Bapak Bu Inah, Pak Cahyo, Pak Ulil itu tahu banget ciweknya saya kayak apa, karena setiap dijenguk nangis, setiap
habis pulang itu nangis, pokoknya selalu nangis, selalu drama. Kenapa nangis ketambah drama? Itu kan keinginan sendiri. Iya, harusnya Nggak kayak enak gitu. kok di pondok. Harusnya kayak gitu, tapi namanya gimana sih anak kecil terus jauh dari orang tua ya kan, Kangen ya. jadinya ya nangis. Pengen boyong, tapi dipaksa-paksa. Kenapa ngapalin Quran dari kelas 4? Karena kebetulan saya mondoknya di SD Tahasus. Kalau dulu SD Tahasus itu kalau mondok ya otomatis ngapalin kayak gitu kan. Oh, gitu. Jadi ya karena programnya sana, saya masuk sana, saya masuk pondok itu masih nol banget. Baca Quran belum lancar, belum pernah hatamin ngaji apapun. Surat-surat aja cuman taunya apa toh. Nggak pernah tahu surat apa-apa. Tapi di sana di SD Tahasus diajarin mulai dari bacanya, ngajinya dulu. Waktu di SD Tahasus malah baca Qurannya itu terakhir bisa setelah kita bisa ngafal kayak gitu loh. Iya, jadi dulu tuh ngapalinnya didikte, makanya Oh, gitu. makanya anak-anak di sini tuh beberapa kali kayak gitu, sering ditemui kayak gitu ya, karena apa yang aku Kebawa ya. mondokin dulu tuh kayak pengen praktekin gitu. Ya mungkin emang kurang baik, tapi ya gimana. Di tempat les saya juga kayak gitu, Mbak. Belum bisa baca Quran tapi udah hafal. Iya. Karena dibantu didikte. Ya, Kalau menurut didikte. Mbak Ada itu bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya sekarang udah mikir ya mungkin lebih baik memperbaiki bacaan Al-Quran dulu baru ngafalin ya. Tapi di sisi lain ada sebuah ya kayak makalah kayak gitu yang bilang bahwa usia yang paling enak buat ngapalin itu waktu kecil. Jadi daripada anak kecil ngapalin kata-kata yang nggak jelas, terus lagu-lagu yang nggak jelas, kan mending diapalin Al-Quran kan. Betul Walaupun sekali. mereka belum paham apa maksudnya, tapi Iya. kayak gitu. Tapi mereka enak banget buat ngapalin kayak gitu loh. Terus sih. Terus gedenya tinggal panen aja ya, Mbak. Ya, ya sambil berjuang juga sih. Oh iya, Ding. Ya kayak gitu. Wah, iya. Terus itu kan selesai di SMP Ya, Tahasus jadi dari Al-Asyariah. SD Tahasus itu kan saya 3 tahun, 4, 5, 6. Saya mondok di SD Tahasus, tapi waktu itu SD Tahasus belum ada kelas 4-nya. Jadi saya sekolah di MI Ma'arif Kalibeber tuh. Transfer. Gimana? Enggak, ya emang karena SD Tahasus belum ada. Oh, Kan SD berarti Tahasus angkatan berdiri, awal banget. saya masuk angkatan kelima kalau nggak salah. Masya SD Allah. Tahasus kan berdiri tahun 2004 apa ya. Saya masuk 2007. Lah 2004, 2005, 2006, 2007 kan baru ada kelas 3 tuh. Saya masuk belum ada kelas 4-nya. Makanya dari sebelum kakak-kakak kelas saya tuh juga ada yang sekolah di MI dan saya tahun terakhir angkatannya saya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi aku tuh ada teman-teman aku ada beberapa banyak banget loh. Ya, yang sepondok mungkin ada 10 lebih. Mbak, itu SD Tahasus kan di Atas atas, banget, MI di ya, di bawah bawah. banget. Itu Setiap hari bolak-balik. sendiri. Ya sama teman-teman Oh. tentunya, sama kakak kelas ada. Tapi nggak ada diantar jemput gitu, Mbak. Enggak, kita jalan, selalu jalan. Jauh Udah. banget. Jauh banget, Mbak. Jauh Boleh tahu. 1 kilo mungkin kalau dihitung jaraknya. Oh, udah. Dan yang paling sedih itu waktu kelas 6. Kenapa tuh? Kelas 6 kan pulang jam 12 tuh ada les, turun lagi ke bawah, terus nanti pulang les naik lagi ke atas. Dan dulu tuh waktu kelas 6 tuh ada kantin kayak gitu loh. Nah kantin tapi yang jagain itu suruh kelas 6. Kelas 6 secara otomatis kadang-kadang gantian, tapi lebih seringnya kayaknya aku deh belanja. Tahu toko Al-Madinah? Tahu. Punya Pak Udin. Iya, tahu. Nah itu bawah lagi, jadi itu naik turun kali beberapa tuh kadang sehari ada 3 kali atau berapa kali. Itu tuh perjuangan banget. Makanya dulu nggak pernah capek. Sampai sekarang pun kalau jalan-jalan ke Kalibeber tuh selalu ingat, ih dulu aku jalan. Terus aku kayak tahu semua, kayak tahu apa namanya, terobosan-terobosan di Kalibeber udah pernah aku lewatin semuanya, yang lewat sawah, lewat kawasan. Ada Ya Allah, legend banget berarti Mbak Ada ini. Ya Allah, Mbak Ada, ternyata kamu udah selama itu ya di Kalibeber. Iya, 6 tahun saya di Kalibeber, lulus SD, terus lanjut SMP. SMP kan di Kalibeber juga. Kalau di SMP Tahasus itu program tahfidznya gimana, Mbak? Nambah-nambah terus? Ya, kalau saya kan masih tahfidz SMP yang bilingual, tapi itu yang angkatan pertama gitu. Jadi kayak masih percobaan. Kalau sekarang mungkin lebih baik ya. Kalau dulu kita ngejar target. Jadi kelas 3 udah harus khatam. Itu targetnya berapa tahun? Targetnya harusnya 3 tahun, tapi kan karena
Dan 3 tahun itu emang ada yang udah selesai. Kalau angkatan saya yang selesai 2 orang tuh, saya sama satu teman lagi. Tuh yang satu temen yang lagi emang selesai 3 tahun tuh, 3 tahun berapa, 2 tahun berapa bulan malah Wang. Aku selesai bulan November, dia bulan apa gitu. Tapi semester 1 Oh, 2012. Insya Allah. Tapi yang namanya baru selesai ya itu benar-benar selesai setoran tok, belum ada bayangan. Tapi anak kecil nggak mikir sih, aduh nyong iso apalan kepiye gitu nggak ya, cuma ih seneng udah selesai gitu. Tapi tetap mikir setoran, tetap mikir malu gitu. Oh, Wah, aku udah selesai tapi aku nggak bisa baca. Yang bisa dibaca tuh yang terus bisa andalan. deres, yang bisa setoran tanpa deres pusing-pusing tuh ya yang dihafalin di SD itu juz 1 sampai 5. Jadi waktu lulus SD juz 1 sampai 4, juz 5 tuh cuman berapa halaman tok. Itu yang kebayang-bayang yang caranya waktu SMP kan ngapalin butuh perjuangan banget ya, ngapalin fokus ke ngapalin. Jadi kalau misalnya si makan main ditanya jus berapa, ya pengen jawabnya itu gitu. Berarti SD Tahasus rekomendasi buat ngapalin nih. Iya, Ya kalau nggak? kataku sih menurut aku yes karena aku dibesarkan di sana. SD Tahasus Kalibeber. Al-Quran. Tepuk tangan buat Terus, SD Tahasus, ya, buat SMP Tahasus, Insya buat Allah. PPTQ Al-Asyariyah. Habis itu Mbak Adah terus pindah ke Sulaimania. Ya, Ini ngapain? di sana. Jadi itu dulu waktu kelas 3, dulu kan kayak ada promosi-promosi gitu, beasiswa ke Turki. Lah, aku tuh minat. Sebelumnya ada kakak kelas di sana, di orang Al Asyariah juga. Aku tanya-tanya Mas caranya, namanya kebetulan laki-laki dia lulus SMA. Caranya di sana kayak gimana, apa aja yang diperluin. Nah, mas-mas itu tuh menjawab, yang penting apal juz ama aja. Waktu itu kan aku udah selesai, tapi kan Ya. khawatir dong kalau misalnya tes ditanya banyak banget apa gimana, terus ditenangin, udah sementing dilancarin aja yang udah dihafal gitu. Tes lah, aku juga masuk Sulaimania masih angkatan pertama, perempuannya masih angkatan kelima juga kalau nggak salah. Insya Karena Allah. nggak kelima ding berarti Sulaimania yang putri itu kan buka tahun 2010, aku masuk 2013, berarti berapa tuh? Ya sekitar 3 apa 4 kayak gitu. Iya. Nah itu tesnya tuh kan ada beberapa tahap. Pertama itu yang ikut banyak banget. Saya juga sempat beberapa ketemu sama teman-teman yang alumni Al Asyariah. Tapi alhamdulillah lulus, tiba-tiba Masya lulus. Allah. Alhamdulillah. Menjalani hidup di sana. Pertamanya ya kayak nggak betah, kayak nggak mau gimana. Terus Di sana belajar apa aja? Berarti bahasa, oh bahasa iya, Arab, apa-apa gitu ya buat kalau di proses. sana itu ada beberapa tingkatan bagi yang pemula, terus kalau kayak yang kelas persiapan mau ke Turki, terus sama yang itu. Tapi kalau di sana intinya yang pertama dulu harus dibenerin itu Qurannya. Kalau dulu sistem dulu sama sekarang kan berbeda ya. Ini aku cerita lagi sistemnya aku ya. Kalau sistemnya aku kayak gitu. Jadi dulu waktu pertama masuk itu ditanyain Qurannya berapa, sempat suruh ngelancarin dulu seperempat seperempat, tapi berhenti di juz 2 3. Terus habis Kenapa? itu ujian, karena di sana tuh ada ujian masuk tahfidz yang seriusan gitu, itu tuh kayak persiapan gitu. Terus Persiapan ke sana, ke Turki itu. persiapan mau kelas tahfidz gitu. Terus Oh, ujian, setelah ujian disuruh ngulangin tapi pakai sistem Turki Utsmani. bagus berarti sistemnya di sana ya Mbak Ada. Kalau menurutku sih ada, tentunya ada plus minusnya ya. Jadi kalau menghafal pakai metode Turki Utsmani itu ada yang namanya halaman baru sama halaman lama. Maksudnya? Ya, mau dijelasin gak nih? Boleh sedikit aja. Ya kan, Al-Quran kan ada 30 juz. Mm-mm. Kita ngapalinnya pakai yang Quran pojokan itu. Tapi Iya, kita pakai yang kudus itu ya. metodenya, ya pakainya yang terbitan Turki Utsmani. Tapi sama aja pojokan 15 baris gitu. Ngapalinnya itu setiap halaman terakhir dari juz 1 sampai 30. Kalau udah satu, jadi kan halaman pertama, halaman terakhir juz 1 kan waqalu kunu hudan. Yang kedua falamma fasolatolu kayak gitu. Berarti mundur gitu. Iya, 1 sampai belakang sampai 30. Kalau udah sampai 30, depannya lagi wa'id yarfa'u yang halaman ke-19 tuh. Tapi waktu setoran halaman ke-19
halaman 20-nya itu dibawa. Jadi sekalian takroran kayak gitu. Iya. Dan itu membantu banget kalau menurutku. Membantu melancarkan ya yang jelas ya. Jadi sampai belakang sampai 30. Nanti kalau udah seperempat kita pakainya putaran ya. Kalau udah putaran kelima itu kan namanya seperempat. Udah dari Manansah sampai belakang sendiri itu ada ujiannya. Masya Allah, Ujian keren. ya, Berarti kemungkinan besar kalau udah lulusan Sulaimaniyah ini bisa disimak ya. rata-rata ya tergantung lagi orangnya ya. Ada yang cuman minusnya karena kadang-kadang kan satu kelompok ada beberapa orang ya. Terus kan setorannya ngejar waktu. Jadi tuh ada yang emang bacanya cepet banget, susah buat baca lambat kayak gitu. Iya. Terus setelah dari Sulaimaniyah ini Mbak pindah ke Al-Ihya Ya, jadi SMA. kan di Sulaimannya nggak sekolah tuh. Iya, cuma tafid aja. Ya ngaji, terus juga kayak belajar bahasa Saya Turki. Mbak, benar. Di Sulaimaniyah ini kan tadinya mau ke Turki, tapi Mbak ada nggak jadi itu kenapa? Iya, itu kan 2015 lagi kan udah selesai tuh Qurannya, dijenguk sama orang tuanya. Udah hataman gitu-gituin. Terus tiba-tiba aku juga kaget, orang posisinya aku di situ lagi senang-senangnya, lagi betah-betahnya ditawarin. Kan kamu udah waktu itu bulan Maret tuh, ingat banget. Bulan Maret udah selesai, kamu boleh masuk ikut pemberangkatan ke Turki itu sekitar bulan Juli atau Agustus gitu. Terus tiba-tiba orang tua bilang gak usah ke Turki ya. Lah kenapa? Di sana banyak ISIS gitu, lagi isu ISIS kayak gitu, takut katanya. Terus kan akhirnya orang tua saya tuh cerita ke itu pengurusnya Sulaimaniyah kayak gitu. Terus sama pengurusnya sama Abi udah dibilangin, Pak, asrama kami itu nggak ada ISISnya gitu, jauh banget ibarat gitu. ISIS di Aceh, kita tuh asramanya di Jawa Tengah, kan jauh nggak kena apa-apa. Tapi namanya orang tua kan ya mungkin Khawatir. khawatir. Jadinya ya udah. Awalnya ya berat ya. banget. Orang di sana tuh temennya baik, gurunya baik, terus rasain jadi orang kaya apa ya. Di sana fasilitasnya oke banget. Padahal itu beasiswa Mbak. Beasiswa Masya udah ngeluarin. Kalau Allah. dulu full beasiswa, kalau sekarang sistemnya berubah jadi itu nggak full beasiswa, ada yang bayaran kayak gitu. Gitu. Itu enak banget juga teman-teman. Masya Allah, rekomendasi nggak? Rekomendasi, tapi sekarang masuknya lebih susah. Ada tesnya ya? Tesnya berat. Tesnya tetap ada, cuman nggak ada yang beasiswa full kayaknya. Oke. Di situ kan nggak sekolah, cuman ya belajar kitab, ada beberapa kayak fikih kayak gitu tetap belajar. Terus ngapalin bahasa Turki dikit-dikit. Itu masih bisa nggak bahasa Turki coba? Dikit. Kalau orang ngomong kalau nggak cepet banget ya masih paham kayak gitu. Masya Allah. Terus habis itu lanjut ke Al-Ihya ya, SMA-nya ya? Ya kan aku kan keluar tuh, di sana kan nggak sekolah, akhirnya keluar kasih keterangan kayak gitu syahadah bahwa ini udah selesai di sini gitu, bahwa benar-benar dulunya di sini. Terus ke Ihya tuh kan bingung mau sekolah di mana, kalau mau ngulang dari kelas 1 kelamaan, soalnya kan aku kelahiran 98, sedangkan yang lulus ukuranku itu waktu itu 2015 sudah pada kelas 3 loh. Iya. Jadi kalau mau ngulang kelas 1 kan nggak mungkin. Terus dikasih rekomendasi coba ke Al-Ihya, minta aja. Kalau misalnya mau kelas 3 langsung bisa nggak gitu. Akhirnya siang-siang tuh aku inget banget sama bapakku ke pondok, ketemu sama Pak Kiai Arif Mu'arofuddin. Itu cerita tentang keadaanku. Terus beliau ngandika, jauh ya udah ya wis ora apa-apa nang kayak nenek gelem asal NISN-nya benar, karena sekarang waktu itu syarat ujian itu harus punya NISN ya. Akhirnya nyerahin deh, besoknya nyerahin NISN, dan setelah dicek NISN ku tuh salah karena dulu waktu SD di Purwokerto di Tambak Sari ada 2 nama Saada, namaku itu NISN-nya ketuker. Iya, terus lagi mengajukan dibuatin lagi kan nggak cepet ya. Lama prosesnya. Terus Pak Mu'arif tuh itu apa namanya nawarin, ya ora apa-apa nek arep sekolah nang kene bae, tapi nek karo ngenteni NISN tuh kelas loro disit kepriwe. Terjemahin nggak nih? Tahu kayaknya ya. Ya intinya kalau misalnya nggak apa-apa kalau mau sekolah di sini, tapi sambil nunggu NISN-nya jadi kelas 2 dulu gimana? Terus akhirnya
Ya ampun, mboten nopo-nopo. Saya terima deh, keterima sekolah di Al Ihya di Minang. Iya. Berarti kelas satunya enggak langsung Enggak. kelas 2, terus kelas 3 berarti cuma 2 tahun SMA-nya. Masya Itu tuh kayak Allah. apa ya? Kayak Hoki. hoki sih, hoki aja. Iya, Nggak tahu berkah sih, pelajaran berkah apa-apa. Quran. Masya Masya Allah. Allah. Di sana Berarti sampai lulus di SMA. cuma 2 tahun tok di Alihya itu. Mondoknya sih nggak sampai 2 tahun karena saya juga sempat dilaju ada beberapa hal. Jadi sekitar setengah tahunan lebih itu mondok. Mm-mm. Mondok ya setoran. Terus aneh yang ngaji biasa kayak santri terus karena ada beberapa hal ya udah pulang. Tapi sebenarnya saya belum izin mukim loh sampai Sampai sekarang. sekarang astagfirullahaladzim. Jadi Jangan kalau ya, jangan sowan, jadi ditiru. saya sebenarnya nggak tahu statusnya masih santri sana apa gimana Parah karena nih. belum pernah sowan mukim. Kalau sowan beberapa kali sowan ya sowan biasa aja, nggak pernah sowan saya pamitan kayak gitu. Jadi ngapunten nggih, namun ditiru. Ini nggak boleh ditiru ini Dan perbuatan. tapi saya udah niat kalau suatu saat pengen sowan, pengen ngomong baik-baik, pengen ya banyak salahnya, banyak apanya. Semoga Ya kalau pengasuhan. nikah, kalau mau nikah. Nggih. Kapan nikah? Amin, semoga disegerakan. Terus habis itu, habis SMA, Mbak langsung kuliah ya di Jakarta. Ya, habis itu tuh kan ada share-sharean lagi tuh beasiswa. Aku niatnya lulus SMA. Oh iya, waktu SMA juga pernah daftar PBSB itu loh. Apa itu PBSB? Yang bantuan pesantren, Oh, yang beasiswa pesantren. ya yang itu tuh gurunya udah, ayo kamu daftar di UIN Malang. Kalau UIN Malang kan mensyaratkan ada hafalannya 10 juz minimal banget gitu. Kamu tuh pasti bisa guru-guru. Tapi waktu itu aku emang nggak niat kuliah, pengen ngelancarin Quran terus. Jadilah aku asal daftar tapi ambilnya nggak di UIN Malang, di UGM. Gaya banget. UGM jurusannya apa coba? Hubungan internasional. Masuk nggak? Enggak lah. Aku udah niat, ya mesti aku nggak bakal keterima gitu. Itu iseng-iseng ya? Ya emang pengen kalau kuliah pengen jurusan hubungan internasional tapi udah dari awal tuh lah mesti nggak akan keterima jadi ya udah daftar aja terus ngerjain aja gitu ya sempat kepengen tapi ya sadar diri aja sih gitu ya nggak masuk akhirnya ya udah ada beasiswa lagi di Jakarta ya Itu gitu. beasiswa tahfidz juga. Ya beasiswa tahfidz beasiswa pondok juga pondok di situ Jurusan kuliah di STAI Al Hikmah Ceruk Purut Pasar Minggu Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman aku ada yang nonton ini. Hai. alumni. Iya. Jurusan apa, Mbak? PAI. Cadaran? Ya waktu Masya Allah, di sana yali-yali. cadaran. Karena di pondoknya itu ada aturan kalau ketemu laki-laki terus kalau keluar itu suruh Harus cadaran. bertutur. Karena dia dulu kan yang punya alumni Yaman gitu. Jadi pengen menerapkan beberapa ajaran gitu. Masya Allah. Tapi aku biasa aja kelakuannya aku ya kayak gini aja gitu. Emang gak niat. Terus habis itu kemana lagi, Mbak? Habis itu kan aku sakit tuh. Sakit di sana. Oh iya, katanya cuma 2 semester toh. Iya, Itu cuma 2 gimana? semester toh karena sakit. Sakit terus operasi usus buntu tahun 2018 berarti 2018. Kenapa bisa sampai usus buntu? Telat makan, Ya, banyak tahu. pikiran. Ya mungkin. Apa berat banget? Oh capek. Capek banget. Usus buntu terus berangkat ke Jakarta lagi, nggak lama pindah dan di situ tuh kayaknya kalau cerita di sini nggak enak nih, Oh soalnya gitu. ngerasain bagian Jakarta yang sangat mengenaskan itu sih istilahnya. Emang Jakarta keras ya, Mbak? Keras banget saat itu 2018 sampai 2019 saya merasakan asam pahitnya Jakarta. Insya Allah. Kayak dibohongin orang ya, terus ikut orang ternyata nggak enak terus ya tetap aja setelah itu aku tuh nemu orang baik terus yang bolehin aku tinggal di situ kayak gitu. Padahal di Jakarta juga nggak ada keluarga ya? Nggak punya keluarga siapa-siapa. Mentalmu oke sekali. Insya Allah. Situ, emang penasaran gitu sama Jakarta? sebenarnya nggak penasaran, sebenarnya orang tua udah di rumah aja tapi ada satu kegiatan yang aku tuh harus selesai dulu gitu jadi harus nungguin
Itu Jakarta benar-benar keras, ngerasain keras saat itu. Sampai terakhir tahun berapa itu? 2018 akhir, 2019 berarti, 2019 akhir. 2019 akhirnya pulang. Ya, akhir bulan, pokoknya Desember 2019 kalau nggak salah tuh, udah nggak boleh di Jakarta lagi, boyongan. 2019. Ya, Berarti Boyong udah mukim di rumah tuh udah 2019 sampai Eh, sekarang. bukan akhir, ding, pertengahan berarti, ding. Sekitar bulan Juni atau Mei, lah lupa intinya sebelum Iya, Lebaran pokoknya itu. 19 ya. 2019 pertengahan. Sampai sekarang. Ya, Terus akhirnya ke Winsaizu sebelumnya tahun itu kan mondok 2020. dulu di Oh, mondok Kediri. lagi? Mondok terus Di uripmu, Mbak? Kediri. Ya enggak, kan itu Insya kan Allah. 2019 tuh. Mm-mm. Nah, kan aku habis ngaji di Jakarta tuh iseng-iseng ngajakin kenapa ada TPQ, kenapa ada di rumah kayak gini. Iya, Itu itu tuh gimana? ceritanya kayak gitu. Jadi pulang dari Jakarta, kan nggak punya kegiatan apa-apa, nganggur. Terus aku iseng ngajakin anak kayak bibi aku, anaknya lilik aku satu, sama anaknya eyang aku, tapi masih kecil loh, dua anak itu tuh, yuk ngaji mau nggak, sama ngaji sama Mbak Ada mau nggak gitu. Yuk, maka mau. Akhirnya sore-sore itu mengaji tuh. Di Nah, rumah. di sana tuh, Mm-mm. mulai dari emperan situ, di rumah, di ruang tamu berdua toh. Terus hari besoknya depan rumah tuh tetangga ada yang lihat, namanya Sani karo Ega, kayak Sani sama Ega tuh ngaji karo Mbak Ada ngana milu. Hari berikutnya datang lagi dua orang tuh, Mbak Keken sama Mas Rauf. Terus akhirnya jadi 4 orang. Besoknya lagi ada yang lihat, tambah lagi. Itu tahun berapa? 2019 pertengahan kayaknya, iya, sekitar iya. itu. Tambah lagi sampai lama-lama tuh gak muat. Terus tetangga-tetangga ikut ngaji boleh, ikut ngaji boleh gitu. Dari sana, dari ruang tamu nggak muat, terus akhirnya pindah ke situ, ke teras. Teras kan orang tua udah bilang di masjid aja biar luas, tapi aku nggak mau. Masjid ini? Ya di sini, di musola. Nggak mau, karena apa? Karena kan anak kecil ya, Mbak, resiko kalau tiba-tiba ngompol apa gitu. Jadi enggak, aku pertamanya setengah tuh. Di sana kan lumayan ya. Pertama setengah, terus lama-lama sampai sana, sampai belakang gitu. Terus nggak muat lagi, akhirnya aku pindah ke Serambi musola sini. Mbak itu ada temennya nggak? Enggak, Sendirian? dari dulu sendiri. Alhamdulillah, doain ya. Ada yang mau nemenin? Terus di Serambi, setelah di Serambi nggak muat lagi, ya udah pindah ke dalam akhirnya. Insya Allah, sampai pada akhirnya berapa orang, dari 2 orang sampai ke berapa? Nggak tahu, nggak pernah ngitung sekarang. 100 mungkin ada ya? Ya nggak tahu, tapi Ya kan itu kan Allah. namanya anak ya. Kadang kalau udah kelas 6, kalau udah SMP tuh kayak Susah. nggak mau ngaji, terus tapi nanti datang yang baru. Dan Insya anehnya Allah. sekarang yang dulu pernah ngaji waktu kecil, sekarang tuh kayak balik lagi gitu. Ngaji lagi? Udah gede tapi ngaji lagi, dan Insya aku Allah. seneng banget. Mereka tuh kayak alhamdulillah masih mau kayak. Berkah banget sih. Doain Bapak ya, ini doain, berkah semoga- Quran banget. Iya, doain semoga istiqomah, Amin, terus amin, diberkahi. amin ya Allah, amin. Berkahi aku juga ya Mbak ya. Insya Allah. Ya, Mbak, kayak gitu. aku mau nanya deh. Mbak itu dari proses ngafalin Al-Quran SD sampai ke tahap Mbak mukim hafalannya itu Amin, amin ya butuh Allah. proses yang biar adik-adik itu tahu kalau mukim Al-Quran itu nggak semudah kita godok mie instan. Enggak tahu. Aku ya masih sekarang ya di Simak tetap kudu deres dulu lah, tetap kudu proses. Tapi ya teman-teman perlu diketahui, yang sekarang di Simak lancar tuh dulu pernah setor sambil nangis-nangis, pernah semalaman nggak tidur berusaha, pernah ya Aku merinding loh denger. beneran ujiannya Bener. nggak cuman susah ngapalin aja, tapi ya ujian hidup ya, dari keluarga, dari finansial, terus dari temen, ya tetap ada. Mungkin Mbak Fala yang kenal aku sekarang, ya kan kita kenal baik ya, tapi mungkin ada yang kenal aku juga nggak baik. Ya kita kan selalu baik di cerita orang yang kita senang, tapi kita nggak, kita selalu buruk di mata orang yang membenci kita kan, kayak gitu. Kita harus gimana Mbak? Kan ini adik-adik tuh banyak banget. Mbak, aku tuh takut di pondok pesantren, takut dibully sama teman-teman, takut kayak gitu tuh. Biar di pondok pesantren betah itu gimana? Mungkin Mbak ada yang punya pengalaman pondok pesantren lama banget itu bisa ngasih motivasi ke adik-adik biar
Kalau mondok mindsetnya itu bener gitu loh. ya, kalau aku sih yang namanya dibully, namanya kenakalan di pesantren, mau dibilang wajar ya nggak pantas kayak gitu nggak sih? Tapi kalau kita mau melawan terus, ya pasti ada yang kalah gitu. Kalau aku sih dari dulu hadapi aja sih. Ya walaupun nggak kuat, walaupun nangis, walaupun pengen boyong awalnya, tapi tetap Maksudnya hadapi hadapi. itu gimana? Ya hadapi. Dilawan kamu? Enggak, kalau aku bukan tipe yang bisa melawan sih, tapi Hmm. paling diem aja. Diem terus ninggalin. Lebih mending sendiri. Aku pernah Maksudnya kok. berarti nggak menyerah ya Mbak Adah ya? Enggak, Terus, aduh aku dibully di pondok pesantren, aku mau boyong aja. enggak. Enggak. Aku boyong dari pondok juga bukan gara-gara temen, bukan gara apa, karena ada beberapa hal yang aku harus di rumah kayak gitu. Hmm. Berarti hal-hal seperti itu ibaratnya itu ujian kecil, ya Mbak Iya, Ada ya. iya, Jadi kayak ya udah emang hidup itu seperti itu, ada yang suka dan ada yang enggak kayak gitu. Kalau kamu mau disukain sama orang terus ya dodolan es krim wae jarene kayak orang gitu. es krim aja banyak yang nggak suka. Nah, kayak sih. Terus gimana coba? Ya gimana namanya hidup kok, antara suka dan nggak suka itu wajar. Kalau aku tuh sempet ngalami fase, ih aku nanti takut dibenci sama ini gimana ya, aku kayak gitu. Tapi nanti kita yang jadinya capek sendiri. Kalau aku Betul. sih wis gitu, ya wis nggak suka sama aku, mau menjauhi aku ya udah, aku mau diem aja, mau ada yang suka sama aku alhamdulillah, nggak suka ya wis, nggak mau terpikir gitu. Betul. Walaupun pada prakteknya aku masih tetap overthinking, masih tetap Nangis. sering nangis-nangis, masih tetap bad mood kayak gitu ya. Tapi nggak menyerah. Ya, intinya itu sih. Ya, tetap bertahan. Apapun Ya, yang terjadi tetap bertahan. benar. Prosesnya lama deh, lama. Iya, Ya, lama Masya lama Allah. banget. Untuk menjadi Mbak Ada yang seperti ini, itu ada Mbak Ada yang SD, Astagfirullah. SMP, SMA, terus muter-muter ke Jakarta, Ke Jawa pahitnya Timur. Jawa Timur. Sebelum kuliah kan mondok dulu tuh Jawa Timur. Jadi Tuh, kan 2019 tuh, kan ceritanya jadi kepotong-potong nggak apa-apa ya. nggak Semoga apa-apa. bisa dimengerti. Iya. Soalnya sudah malam, jadi kayak nge-lag. Oh, Iya, kok belum? iya belum selesai. Kok belum selesai? Sebelum kuliah kan aku 2019 tuh udah lagi ngajar anak, 2020 kan udah, 2019 emang udah COVID, cuman di Indonesia belum masuk kan. Nah 2020 udah mulai rame-rame COVID tuh. Terus bulan Maret kalau nggak salah itu tuh ada sesuatu yang mengharuskan keluargaku ke Jawa Timur gitu. Terus aku disuruh ikut. Aku tuh niatnya ke sana cuman nganterin Aisyah. Aisyah tuh anaknya Umi Ica tuh. Anaknya Umi Ica disuruh anterin ke sana. Lah, di sana aku cuman bawa baju 3 top. Ya karena taunya langsung pulang, tapi waktu mau pulang Abah Alwi kan suaminya Umi Ica. Intinya putranya Mbah Idrus lah. Kalau diceritain panjang banget lagi. Dibilangin, wes ada nggak usah mulai, kene wae mondok ngaji, benak nek Qur'ane gitu. Aku nggak niat mau mondok, nggak niat mau apa-apa, terus yaudah nggak usah balik, udah tiba-tiba ditinggal aja, nggak bawa sabun, nggak bawa baju, nggak bawa baju untuk persiapan mondok, benar-benar baju 3 tok, baju 3 tok sepasang, nggak bawa buku, nggak bawa, kalau Quran bawa, tapi bukan Quran yang biasa buat ngaji, deh nggak bawa persiapan apapun. Itu berapa bulan di sana? Kalau di sana sih kurang lebih 100 hari kayaknya. Oh, Tapi pondok itu kilat. lucu banget. Lucunya? Ya kayak Iya, gitu. iya. Terus ngerasain lebaran di Kediri juga. Insya Allah. Ya karena waktu itu kan lockdown tuh. Janjinya tuh ada kene wae engko lebaran mulai karo aku kayak gitu. Tapi waktu 2020 kan lockdown, nggak boleh ada yang pulang-pulang. Nggak boleh, kan batas kabupaten, batas provinsi ditutupin semuanya. Akhirnya nggak jadi pulang. Di Jawa Timur lancarin Quran. Mondok juga setelah lebaran mondok di Badas di Surowono, tempatnya Mbah Tambeh. Kalau teman-teman yang mungkin nonton, Masya Allah Mbak Ada. di sana Ternyata ngaji lagi. Mbak Ada tuh pondoknya akeh banget Nggak loh. tahu, tapi kan cuma nunut-nunut. Aku Nah, pantesan berkayu luber-luber ya Mbak ya Ada Allah doain ya sampai jadi kayak gini ya teman-teman. Allah. Di sana aku cuma nunut-nunut asli Mbak. Teko manut, suruh kesini sini kesini sini. Gitu ya. Teko manut aja. Ini Mbak Fala belum cerita Mbak Ada itu apa mahasiswa terbaik loh, tapi udah panjang banget nih ceritanya. Tuh Mbak Ada aja yang
kayak gini tuh prosesnya panjang banget Astagfirullahaladzim, adik-adik. bukan Jadi apa-apa. jangan pernah tanya, Mbak Farah gimana sih caranya menghafal cepat? Nggak tahu, aku nggak tahu cara Nggak ngafalin ada cepat. ngapalin cepet kayak Kamu, ngapal cepet banyak tapi suruh lancar sih nggak tahu ya. iya, iya deh mereka mah nanya nih gimana caranya cepet hafal Mbak. Konteksnya ya udah ngafalin cepet terus nanti bisa kasih makan kayak gitu ya. Bukan nggak Aduh, tahu. tidak semudah itu Ferguson. Insya Allah keren banget ya Ya, Allah. doain. Aku cuman cerita pengalaman aja Mbak Fala. Semoga ya ada manfaatnya Amin, amin, pasti, diambil. pasti, pasti. Dari banyak cerita dari Mbak Ada ini kita bisa mengambil manfaat bahwa ngafalin Al-Quran itu enggak semudah itu, prosesnya juga panjang, terus Banget. terus ketika kamu punya cobaan itu jangan-jangan, aku pengen nyerah, enggak gitu. Cobaan itu ya dihadapi. Selagi masih ada Allah, Oh, kenapa sih? Ya, Masya Insya Allah. Allah punya Mbak, eh, mungkin pesan terakhir deh buat pesan terakhir nggak maksudnya meninggoy. buat adik-adik yang sedang ngapalin Al-Quran, sedang di pondok pesantren, intinya tuh gimana kita tuh biar pokoknya monggo lah Mbak terusin Apa sih ya? jenengan. Aku dulu waktu mondok sering banget ya kalau setorannya belum jadi pantang tidur sih. Masya Berusaha Allah. walaupun pagi-paginya tetap nggak lancar ya sebenarnya guys berusaha kayak gitu. Kalau sebelum tidur sebenarnya deres kalau dulu. Kalau Tuh. sekarang ya Allah doain ya biar istiqomah lagi. Amin, amin, amin. Terus berarti deres. Ya deres Ojo di banget. melek bengi. Ya Terus terus Mbak, nggak usah dengerin nggak usah balapan. Aku tuh nggak suka banget balapan kenapa ya? ojo di pondok pesantren biasanya, ih kayak wis tekan Iya, kene kayak aku gitu ya. nggak seneng balapan. Soalnya dalam hal apapun termasuk skripsian aku sering banget bilang sama teman-teman aku baca kayak wis kayak gini aku ngapa sih dalam nawang dia kalau kita selalu melihat orang lain tuh kayak capek nggak sih Ya betul, kita tuh selalu punya jalan sendiri untuk mencapai kesuksesan betul. masing-masing. Nikmati wae. Iya aku sih sekarang lagi belajar menikmati hidupku Betul, nggak betul. banding-bandingin sama orang lain Syam. kayak gitu sih walaupun prakteknya ya kadang masih jungkir balik gitu. Tapi menurut Mbak Ada kalau orang yang lagi ngafalin Al-Quran itu harus tirakat nggak sih kayak puasa mungkin atau amalan-amalan dikir? Ini banyak banget pertanyaan. "Ya, Mbak biar hafalannya cepet itu gimana? Apa ada amalan sendiri atau kita tuh harus gimana gitu? Mbak, menurut Mbak Ya, Ada gimana? ya kalau aku sih, kalau aku sendiri dulu waktu pengalaman mondok yang di Lala, aku mondok dari SD sampai yang kemarin itu tuh nggak pernah pegang HP. Jadi kayak gitu. Mbak Ada megang HP kapan berarti? Waktu pulang kuliah, waktu mulai kuliah itu yang megang HP Iya? sepenuhnya. Oh, Masya Allah. Iya, maksudnya punya nomor sendiri. Cuman kan kalau lagi mondok udah nggak pegang HP. Waktu mondok mahasiswa pun HP-nya dikumpulin, dibaginya sebulan sepisan. Tuh. Kayak gitu. Jadi kalau ditanyain anak-anak yang pegang HP terus kuliah, ditanyain gimana caranya buat fokus. Aku nggak bisa jawab. Soalnya aku sendiri kalau ada HP mesti kita nggak fokus kan. Terdistrak ya? Iya, Iya. terserah sih kalau nggak ada HP itu aku bisa fokus dan bisa benar-benar ngerasain mondok. Kayak gitu. Yang penting berusaha, deres. Ya kalau mungkin anak-anak mahasiswa butuh HP ya silakan. Tapi aku nggak bisa ngasih trik dan tips ke pribadi bisa agar ngurangin HP-nya gitu. Ya nggak sih? Iya, betul, betul. Karena memang cobaan banget sih Ya, HP itu. ngapalin Quran pakai HP tuh Mm-mm. kayak buyar lah. Paham ya adik-adik dari sini? Udah paham kan? Fokus, Tuh. fokus sama apa yang ditujuan. Pacaran nggak Mbak Ada? Nggak punya pacar. Tuh, Mbak Ada nggak pernah pacaran. Jadi jangan tanya, Mbak kalau ngafalin Al-Quran emang boleh pacaran? Tapi Mbak kalau di pondok pesantren kok banyaknya yang punya pacar? Mbak jawab gimana coba? Nggak tahu. Nggak tahu karena dia nggak pacaran. Pacaran sih nggak punya, tapi semoga punya calon suaminya kita Oh ya. ya itu pasti. Amin. Semoga segera dipertemukan. Amin. Kayak ngenes banget deh kalau bahas ini. Bertemukan dengan jodoh terbaik kita. Amin. Terbaik. Ya Mbak ya. Pokoknya semoga apapun cita-cita kita, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, terus Amin. kamu semangat tetap bertahan.
Oh Amin. iya, teman-teman, aku ngomong kayak gini barangkali ada yang salah. Kesalahan tuh pasti. Terus juga mohon dimaafkan barangkali teman-teman aku cerita yang di sisi aku tuh nggak sebaik itu. Ya emang aku nggak sebaik itu, nggak sesempurna itu gitu. Masih banyak banget salahnya, masih banyak banget kurangnya, masih banyak banget yang harus dibenerin gitu. Aku juga nggak sepenuhnya baik banget, enggak. Aku masih banyak banget hal-hal yang buruk. Tapi semoga dengan aku Merendah cerita bisa menjadi motivasi. ya bisa motivasi dan dunia tuh nggak sesempit itu gitu. Iya, betul. Makasih banyak ya Mbak Adah ya untuk obrolan yang cukup panjang ini. Panjang banget makanya. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin dikepoin, cuma karena ini mungkin waktunya nggak pas. Jam berapa sekarang? Jam 9.10 Mbak Ada harus Wah, istirahat karena Mbak Ada juga menjadi guru tahfidz sekarang wih. di Di SD. sana 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 Ah sana ya di sana-sana. sana Ya sana. udah gitu aja ya adik-adik. Terima kasih Mbak Ada untuk Sama-sama. waktunya. Pokoknya semoga tambah berkah, tambah Amin ya Allah. sukses ke depannya. Terus aku juga didoain dong Mbak. Ya, Mbak Fala kan udah mahasiswa terbaik, Insya terus Allah. Amin. keturunannya orang-orang soleh, orang-orang Amin. alim. Aku Amin. tuh selalu mengharap berkahnya Mbak Masya Fala. Allah. Doanya. Astagfirullahaladzim. Dok, beasiswa S2, Masya Allah, tabarakallah. Ya udah. Sehat selalu kita, Amin. bahagia, tenang, Amin. dan bisa Amin. istiqomah ngaji. Betul, istiqomah hajinya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, kita cukupkan obrolan kita malam hari ini. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.